Baik, shalom kawan-kawan. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok. Di sini kami akan membuat video edukasi di mana kami akan membagi tentang materi-materi kami, yaitu nilai, motivasi, dan tujuan hidup. Baik, jadi pada materi ini ada 3 topik yang harus kita bahas, yaitu pentingnya nilai motivasi dan tujuan hidup. Jadi hal ini berkontribusi pada kesejahteraan hedonis, kesenangan, dan eudaimonik. Jadi kalau kita mau hidup lebih baik, kita akan melakukan 3 hal, yaitu nilai keyakinan, motivasi, serta tujuan. Ada juga nilai-nilai yang kita anut adalah yang dibalik tindakan kita. Misalnya nilai itu membuat kita untuk memahami serta memprioritaskan kebutuhan kita. Jika semua hal itu dianggap seperti penting, kita akan kesulitan dan bertindak karena kita tidak tahu harus mulai dari mana. Selanjutnya ada juga nilai-nilai yang juga menjelaskan mengenai mengapa kita melakukan sesuatu meskipun kita tidak menyukainya. Contohnya banyak orang yang tidak suka mengganti popok, tetapi nilai merawat anak lebih penting dari sekedar suka atau tidak suka. Jadi tanpa nilai ini banyak bayi akan kecewa dan tidak ada yang mau mengurus mereka. Selanjutnya ada juga 10 nilai universal, yaitu menurut Salom Scott-Ward yang ada 10, yaitu kekuasaan, prestasi, hedonisme, simulasi, pengarahan diri, kebaikan, tradisi, kesesuaian, dan keamanan. Ada juga jenis nilai dari kekhawatiran, yaitu nilai-nilai seperti pengarahan diri dan serta mencapai tujuan yang lebih penting, baik kesejahteraan individu, sedangkan nilai tradisi dan kesesuaian lebih terpaku pada terkait dengan motivasi dari luar. Ada juga kekhawatiran dari mikro dan makro. Jadi kekhawatiran dari mikro itu terkait dalam diri kita sendiri dan keluarga, dan berdampak negatif pada kesehatan kita sendiri. Ada juga kekhawatiran makro. Jadi tentang isu-isu masyarakat dan dunia terkait dengan nilai individualisme dan kebajikan yang meningkatkan kesejahteraan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang nilai. Nilai itu apa? Maksudnya kayak teman-teman ada di kampus ini nih, teman-teman belajar itu karena teman-teman mengikuti nilai sebagai seorang mahasiswa. Teman-teman mungkin suka atau tidak suka datang kampus, tapi teman-teman mengikuti itu nilai, itu aturan tuh, seperti itu. Jadi kayak teman-teman sebagai seorang mahasiswa, jadi otomatis teman-teman juga suka macam kayak tadi dia punya contoh mengganti popok tuh, kan ada orang yang suka ganti popok, tapi dia punya nilai mencintai anak, merawat anak tuh ada, jadi dong tetap melakukannya begitu. Jadi sama kayak teman-teman, katong sebagai mahasiswa, katong suka datang kampus atau mungkin dapat marah dari dosen, kayak suka dengan teman-teman atau suka dengan lingkungan kelas, lingkungan kampus, tapi kita tetap datang tuh karena katong terapkan itu nilai seperti itu. Katong masuk pada motivasi, di mana ini ada satu pertanyaan, di mana mengapa teman-teman harus bangun di pagi hari? Kemudian kenapa tidak hanya berbaring di tempat tidur sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa? Itu satu pertanyaan. Teman-teman kenapa harus bangun di pagi hari? Kenapa teman-teman sampai tidur di tempat tidur untuk sepanjang hari tanpa ketong melakukan apa-apa begitu? Nah, ini karena adanya motivasi. Motivasi untuk bangun pagi, motivasi untuk melakukan aktivitas yang selanjutnya begitu. Yaitu dia nama motivasi. Terus di sini ada 2 jenis motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam kota punya diri, yang timbul dalam kota punya diri. Kemudian motivasi ekstrinsik itu dari lingkungan luar. Nah, di sini ada teori penentuan nasib, di mana ini mengusulkan 4 subtype motivasi ekstrinsik. Itu eksternal, diintrojeksikan,
terindikasi, terintegrasi. Nah, motivasi eksternal dari ini 4 subtype nih. Motivasi eksternal itu muncul ketika kotong merasa terdorong oleh faktor-faktor dari luar. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa motivasi eksternal itu motivasi yang dari luar atau dari lingkungan. Jadi kotong melakukan itu karena ada dorongan dari luar. Seperti kita melakukan suatu aktivitas untuk mendapatkan hadiah. Jadi kayak orang-orang terus bekerja karena untuk dapat gaji. Seperti itu. Jadi dia punya contoh seperti itu. Atau mungkin teman-teman, beta kasih contoh untuk teman-teman. Teman-teman mengerjakan tugas demi untuk menyelesaikan itu SKS setiap semester. Seperti itu. Jadi itu dia punya nama motivasi eksternal. Lalu ada motivasi subtypes diintrojeksikan. Itu tuh berhubungan dengan pengendalian diri, di mana kita bertindak untuk menghindari kesalahan, tekanan, dan kecemasan. Kita melakukan sesuatu karena kita merasa bersalah jika tidak melakukannya. Itu seperti kayak contoh kayak aktivitas setiap hari begitu. Kalau ketong sande melakukan itu aktivitas, ketong merasa bahwa ini bersalah begitu, rasa bersalah begitu. Jadi kayak contohnya kayak seperti contoh sederhana tuh dalam dunia kampus tuh kayak teman-teman datang kampus, terus teman-teman rasa bersalah kalau sonde datang kampus karena kan ada nilai absensi begitu. Kemudian yang ketiga dari subtype motivasi ekstrinsik itu adalah teridentifikasi, di mana muncul ketika kita melakukan sesuatu karena kita memahami pentingnya aktivitas tersebut meskipun kita mungkin tidak menikmati prosesnya. Macam seperti yang tadi saya katakan teman-teman ini, bahwa teman-teman datang kampus karena teman-teman menerapkan nilai sebagai seorang mahasiswa, atau sama seperti yang tadi sudah diberikan contoh oleh teman saya, di mana orang mengganti popok karena memiliki nilai. Jadi ini juga berkaitan dengan motivasi. Teman-teman sudah ada itu nilai, teman-teman punya motivasi lain. Keluarkan itu motivasi entah dari dalam diri maupun dari luar begitu. Lalu yang terakhir adalah terintegrasi, di mana berarti kita melakukan sesuatu karena kita sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai yang mendasari perilaku tersebut, sehingga aktivitas itu menjadi bagian dari diri kita. Jadi macam kayak yang tadi itu nilai dengan motivasi dia berkaitan begitu. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu tujuan hidup. Ini ada salah satu ahli menurut Sheldon dan Elliot 2001, mereka mengatakan bahwa kesejahteraan hidup sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menentukan arah dan menetapkan niat serta memastikan kita untuk mengikuti jalur yang diinginkan. Jadi tujuan inti dari ketemunya kita punya kehidupan tuh seperti perjuangan pribadi, proyek penting, tugas hidup, atau aspirasi masa depan. Itu tuh adalah target spesifik yang memberi arah hidup kita begitu. Jadi kayak tujuan inti tuh berbeda dengan tujuan-tujuan lainnya. Kan pasti kita, dalam ketemu kehidupan nih ada tujuan-tujuan nih. Beta tahun 2027 atau 2028 selesai wisuda, selesai kuliah. Nah, itu contohnya sebagai tujuan, salah satu tujuan begitu. Tapi tujuan inti dari hidup tuh itu tuh ketemu sadari penuh, yang macam kayak yang tadi sudah dikatakan oleh teman saya, di mana tujuan hidup setiap individu, setiap manusia tuh untuk punya kehidupan yang layak, kehidupan yang hedonis, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang lebih baik. Itu tuh dia punya namanya tujuan inti dari ketemunya kehidupan. Nah, ini ada satu pertanyaan untuk teman-teman semua, mengapa tujuan sering gagal? Kenapa tujuan sering gagal? Nah, itu tuh karena penyebab kegagalan dari ini tujuan nih ada 3. Ini menurut Force, dia mengatakan bahwa fokus pada tugas yang kurang penting. Jadi kayak ketemunya tujuan inti, ketong sende fokus begitu. Tapi ketong lebih fokus pada tujuan-tujuan tugas yang kurang penting. Yang seperti tadi beta katakan bahwa ketong melakukan ini karena adanya motivasi, karena memang ini kehidupan yang harus ketong lalui begitu.
Kayak setiap hari kita harus bangun pagi gitu. Kayak setiap hari kita harus melakukan aktivitas yang mungkin kurang penting begitu, tapi kita fokus pada tugas-tugas yang sekarang begitu, tugas-tugas yang kayak datang sekarang, bukan tugas-tugas yang datangnya besok. Nah, tugas-tugasnya yang datangnya besok tuh itu yang dia punya nama tujuan inti tuh, karena ketemu tujuan inti tuh di jauh di sana, tapi ketemu fokusnya di tugas-tugas yang ada di depan sekarang begitu. Jadi itu salah satu penyebab gagalnya ini tujuan inti. Lalu yang kedua tuh ketakutan akan kegagalan. Ini setiap manusia pasti takut akan kegagalan begitu, kayak beta takut sonde sampai habis, beta takut sonde wisuda sama-sama dengan teman-teman semua begitu. Jadi kayak punya rasa ketakutan dalam diri. Tapi katong sudah belajar nih psikologi, berarti katong sudah tahu bagaimana cara katong memanilisir itu rasa takut begitu. Hal-hal apa yang katong lakukan untuk katong jangan takut begitu. Tapi marilah coba katong untuk kayak berusaha begitu. Jadi kayak dalam satu bisnis tuh orang bisnis, orang bangkrut tapi dia bangkit lagi begitu. Jadi teman-teman harus bikin itu dalam teman-teman punya kehidupan. Teman-teman jangan pernah takut. Kalau takut berarti itu tujuan yang di depan tuh sudah tercapai seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah kehabisan energi dan motivasi. Biasanya kan kalau ketong takut, biasanya kalau ketong capek di ketemu kehidupan nih pasti kayak sudah ketong main gagal-gagal terus nih. Ketong ini hari jatuh, besok ketong jatuh terus akhirnya kayak kehabisan energi dan motivasi. Jadi kayak teman-teman ingat, ketong kembali pada poin yang kedua di mana motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Begitu. Jadi kayak dalam diri dengan motivasi yang ada dalam ini di lingkungan begitu. Kayak mau kuliah untuk wisuda, terus bisa dapat ini pekerjaan yang layak seperti itu. Jadi itu yang bisa dari kami bagikan. Mohon maaf kalau tadi bahasa Indonesia kembali lebih bahasa Kupang, soalnya kan ini psikoedukasi, bagaimana ketong mau kasih ajar untuk teman-teman bahwa teman-teman tuh punya nilai dalam hidup, punya motivasi dan punya tujuan. Jadi jangan pernah teman-teman merasa bahwa ini hari gagal dan sonde mau bangkit tapi harus bangkit, karena ada satu pepatah bilang kegagalan adalah di mana kegagalan itu bukan berarti ketika di saat kita jatuh, tetapi kegagalan adalah di saat kita jatuh dan kita tidak mau bangkit lagi. Itu yang namanya kegagalan. Jadi teman-teman yang baru semester 1, yang baru mau belajar di sini, dari kita berdua mau kasih tahu bahwa ayo tetapkan itu nilai-nilai yang ada. Terus kemudian termotivasi dari itu nilai-nilai. Ingat motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian tujuan hidup yang jelas. Tetapkan teman-teman punya tujuan hidup yang jelas. Mungkin dari kami cuman itu saja. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.